Dengarkan baik-baik. Ada sesuatu yang keluar dari mulutmu setiap hari, sesuatu yang kamu pikir tidak berbahaya, hanya kata-kata biasa. Tapi tahukah kamu bahwa kata-kata itu sedang menutup pintu rezekimu? Ya, setiap kali kamu mengatakan frase tertentu tentang uang, kamu sebenarnya sedang membangun tembok energi di sekitarmu. Tembok yang membuat aliran berkah tidak bisa masuk ke hidupmu. Hari ini aku akan membongkar 5 frase yang tanpa kamu sadari telah membuatmu miskin. Dan yang paling mengejutkan, frase kelima adalah yang paling sering kamu ucapkan. Bahkan kemarin mungkin kamu baru mengatakannya. Frase itu terdengar bijak, terdengar rendah hati, tapi sebenarnya sedang mengirim sinyal kemiskinan ke alam semesta. Jangan kemana-mana, karena setelah kamu tahu 5 frase ini dan cara mengubahnya, hidupmu akan berubah dalam 7 hari. Ini bukan teori. Ini adalah rahasia energi uang yang disembunyikan selama ini. Kamu pernah merasa seperti sedang berlari di tempat? Kamu bekerja keras, kamu bangun pagi, kamu mencoba berbagai cara, tapi uang tetap sulit datang. Seperti ada kabut tebal yang menutupi jalanmu menuju rezeki. Kamu tidak sendirian. Jutaan orang merasakan hal yang sama. Mereka merasa seperti ada yang salah dengan diri mereka, seperti mereka tidak cukup pintar, tidak cukup beruntung, tidak cukup diberkati. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ada energi lama yang tersangkut di tenggorokanmu. Setiap kali kamu berbicara tentang uang, kamu tanpa sadar sedang mengulang pola lama yang diturunkan dari orang tuamu, dari lingkunganmu, dari masa kecilmu. Pola itu seperti sungai yang tersumbat. Airnya sebenarnya mengalir deras di hulu, tapi ada batu besar yang menghalangi. Batu itu adalah kata-katamu sendiri. Dan hari ini, kita akan mengangkat batu itu satu persatu. Bukan salahmu jika kamu tidak tahu. Tidak ada yang pernah mengajarkan ini kepadamu. Tapi sekarang, pintu pengetahuan ini terbuka. Dan kamu yang memutuskan apakah mau masuk atau tetap berdiri di luar. Sekarang dengarkan dengan seksama. Ada 5 frase yang akan aku bongkar hari ini. 5 frase yang seperti mantra kemiskinan. Setiap frase memiliki kekuatan untuk menutup satu pintu rezeki dalam hidupmu. Bayangkan hidupmu memiliki 5 pintu emas. Setiap pintu adalah jalan masuk untuk uang, peluang, berkah, dan kelimpahan. Tapi setiap kali kamu mengucapkan salah satu dari 5 frase ini, satu pintu tertutup. Dan yang paling mengerikan, frase kelima adalah yang paling halus. Dia terdengar seperti kebijaksanaan, terdengar seperti kerendahan hati. Tapi sebenarnya dia adalah racun paling kuat untuk energi uangmu. Aku akan membongkar satu persatu, dari yang paling jelas hingga yang paling tersembunyi. Dan di akhir, aku akan memberikan kalimat pengganti untuk setiap frase ini. Kalimat yang akan membuka kembali pintu-pintu itu. Bersiaplah, karena setelah video ini, kamu tidak akan pernah melihat kata-katamu dengan cara yang sama lagi. Mari kita mulai dengan frase pertama. Ini adalah frase yang paling sering diucapkan ketika seseorang melihat sesuatu yang mereka inginkan. Frase ini adalah, "Itu terlalu mahal untukku." Kedengarannya realistis, bukan? Kedengarannya seperti kamu hanya sedang jujur dengan kondisi keuanganmu. Tapi tunggu dulu. Setiap kali kamu mengatakan, "Itu terlalu mahal untukku," kamu sedang memberi perintah kepada alam semesta bahwa kamu tidak layak memilikinya. Kamu sedang memasang label pada dirimu sendiri. Aku adalah orang yang tidak mampu. Dan alam semesta yang selalu mendengarkan setiap kata-katamu akan menjawab, "Baiklah jika kamu bilang begitu." Lalu dia akan terus mengirimkan situasi yang membuatmu merasa tidak mampu. Ini bukan tentang positive thinking yang naif. Ini tentang getaran energi. Kata-kata menciptakan getaran. Getaran menciptakan realitas. Setiap kali mulutmu mengatakan terlalu mahal,
Otakmu mencatat itu sebagai kebenaran. Dan tubuhmu, pikiranmu, tindakanmu akan mengikuti kebenaran itu. Kamu tidak akan melihat peluang. Kamu tidak akan mengambil risiko. Kamu tidak akan mencoba cara baru. Karena dalam hatimu, kamu sudah menyerah sebelum mencoba. Sekarang bayangkan jika setiap kali kamu melihat sesuatu yang mahal, alih-alih mengatakan, "Itu terlalu mahal untukku," kamu mengatakan, "Bagaimana aku bisa memiliki ini?" Rasakan perbedaannya. Frase pertama menutup pintu. Frase kedua membuka jendela. Ketika kamu bertanya, "Bagaimana aku bisa memiliki ini?" otakmu langsung bekerja. Dia mulai mencari solusi. Dia mulai melihat peluang. Dia mulai menggerakkan energimu dari stagnan menjadi mengalir. Ini adalah perubahan kecil dalam kata-kata, tapi dampaknya seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Tanah kering mulai basah, benih mulai tumbuh, dan sebelum kamu sadari, yang tadinya terasa mustahil, mulai terasa mungkin. Mulai hari ini, setiap kali kamu ingin mengatakan terlalu mahal, gigit lidahmu, tarik napas, dan tanyakan pada dirimu, bagaimana caranya? Ulangi pertanyaan itu seperti mantra, karena pertanyaan adalah doa, dan doa selalu dijawab. Frase kedua jauh lebih dalam. Frase ini bersembunyi di dalam hatimu, dan mungkin kamu bahkan tidak menyadari kamu mengatakannya. Frase ini adalah, uang itu tidak penting. Banyak orang mengatakan ini karena mereka pikir itu membuat mereka terlihat spiritual, terlihat bijak, terlihat tidak serakah. Tapi mari kita jujur, apakah benar uang tidak penting? Coba bayangkan hidupmu tanpa uang. Tidak ada rumah, tidak ada makanan, tidak ada obat ketika kamu sakit. Tidak ada kemampuan untuk membantu orang tuamu. Tidak ada kebebasan untuk memilih. Jadi ketika kamu mengatakan uang itu tidak penting, kamu sebenarnya sedang berbohong pada dirimu sendiri. Dan kebohongan itu menciptakan konflik internal. Di satu sisi, kamu membutuhkan uang. Di sisi lain, kamu mengatakan uang tidak penting. Hasilnya, energimu terbelah. Seperti kamu menarik dan mendorong uang pada saat yang sama. Dan uang, yang adalah energi, menjadi bingung. Dia tidak tahu apakah kamu menginginkannya atau menolaknya. Jadi dia memilih untuk menjauh. Frase ini sering kali datang dari memori masa lalu. Mungkin kamu pernah mendengar orang tuamu bertengkar tentang uang. Mungkin kamu melihat seseorang berubah menjadi serakah karena uang. Mungkin kamu diajarkan bahwa orang kaya itu jahat, bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan, dan tanpa sadar, kamu menyimpan kepercayaan itu di dalam hatimu. Kepercayaan itu menjadi energi lama yang mengendap, seperti lumpur di dasar sungai. Dan sekarang, sungai aliran rezekimu menjadi keruh. Inilah yang harus kamu lakukan. Duduklah dalam keheningan, tarik napas dalam-dalam, letakkan tangan di dadamu, dan katakan dengan jujur, uang itu penting bagiku. Aku menghargai uang, aku menghormati uang, karena uang memberi aku kebebasan, keamanan, dan kemampuan untuk berbagi. Rasakan kata-kata itu mengalir keluar dari mulutmu. Rasakan bagaimana tubuhmu merespons. Mungkin ada rasa lega, mungkin ada rasa bersalah. Biarkan semua itu keluar. Ini adalah proses pelepasan. Kamu sedang membersihkan lumpur lama, sehingga air jernih bisa mengalir kembali. Ulangi kalimat ini setiap pagi selama 7 hari. Dan perhatikan bagaimana hubunganmu dengan uang mulai berubah. Frase ketiga adalah yang paling halus, tapi paling berbahaya. Frase ini sering diucapkan dengan nada pasrah, dengan nada menerima nasib. Frase ini adalah, aku tidak pernah beruntung dengan uang. Ketika kamu mengatakan ini, kamu sedang menutup semua jalan. Kamu sedang mengatakan bahwa tidak peduli apa yang kamu lakukan, hasilnya akan tetap sama. Kamu sedang menyerah pada takdir yang bahkan belum terjadi. Dan yang lebih buruk, kamu sedang mengidentifikasi dirimu sebagai orang yang tidak beruntung.
Identitas ini kemudian menjadi filter. Setiap pengalaman hidupmu akan melewati filter ini. Ketika ada peluang, kamu tidak akan melihatnya, karena filter itu mengatakan, "Toh aku tidak beruntung." Ketika ada kesempatan, kamu tidak akan mengambilnya, karena filter itu membisikkan percuma saja. Dan lingkaran setan ini terus berputar, sampai kamu benar-benar terjebak di dalamnya. Tapi inilah kebenarannya. Keberuntungan bukan sesuatu yang kamu miliki atau tidak miliki. Keberuntungan adalah energi yang kamu tarik, dan kamu menariknya dengan keyakinanmu, dengan kata-katamu, dengan tindakanmu. Setiap kali kamu mengatakan, "Aku tidak beruntung," kamu sedang mengirim sinyal penolakan kepada keberuntungan itu. Seperti kamu menutup pintu di depan tamu yang ingin membawa hadiah untukmu. Sekarang bayangkan, jika mulai hari ini, setiap kali pikiran itu muncul, kamu menggantinya dengan, "Aku sedang dalam perjalanan menuju keberuntungan besar." Atau lebih baik lagi, "Rezeki selalu menemukan jalannya kepadaku." Kata-kata ini bukan hanya penghiburan. Kata-kata ini adalah perintah. Ketika kamu mengatakannya dengan penuh keyakinan, otakmu mulai mencari bukti. Dan kamu tahu apa? Dia akan menemukannya. Karena apa yang kamu cari, akan kamu temukan. Mulailah dengan hal kecil. Setiap kali kamu menemukan uang receh di jalan, katakan, "Lihat, rezeki datang kepadaku." Setiap kali ada diskon tak terduga, katakan, "Aku beruntung hari ini." Latih otakmu untuk melihat keberuntungan di mana-mana. Dan perlahan tapi pasti, keberuntungan besar akan mulai mengalir. Sebelum kita lanjut ke frase keempat dan kelima yang lebih mengejutkan, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Jika video ini sudah mulai membuka matamu, jika kamu sudah mulai merasakan ada yang bergeser di dalam dirimu, tekan tombol suka sekarang. Ini bukan hanya untuk mendukung video ini, tapi ini adalah tanda komitmenmu kepada alam semesta. Ketika kamu menekan tombol itu, kamu sedang mengatakan, "Ya, aku siap menerima perubahan. Ya, aku siap membuka pintu rezeki." Dan jika kamu belum berlangganan channel ini, tekan tombol langganan. Karena perjalanan ini baru saja dimulai. Masih ada begitu banyak rahasia energi uang yang harus kita bongkar bersama. Setiap video adalah cahaya baru yang menerangi jalanmu menuju kelimpahan. Jangan lewatkan satu pun. Mari kita lanjutkan bersama, sebagai keluarga yang sama-sama ingin terbebas dari belenggu kemiskinan. Aliran energi ini membutuhkan komitmenmu. Sekarang kita sampai pada frase keempat. Ini adalah frase yang sering diucapkan dengan nada frustasi, dengan nada kelelahan. Frase ini adalah, "Aku sudah mencoba segalanya, tapi tetap tidak berhasil." Dengarkan baik-baik. Ketika kamu mengatakan ini, kamu tidak hanya sedang mengeluh, kamu sedang menutup pintu kepada kemungkinan baru. Kamu sedang mengatakan kepada alam semesta bahwa kamu sudah menyerah. Dan alam semesta yang selalu mendengarkan akan berhenti mengirimkan jalan baru kepadamu. Karena untuk apa mengirim jalan jika kamu sudah memutuskan bahwa tidak ada jalan yang berhasil? Frase ini juga mengandung energi keputusasaan. Dan keputusasaan adalah getaran terendah yang bisa kamu pancarkan. Ketika kamu berada dalam getaran ini, kamu tidak bisa menerima rezeki. Karena rezeki bergetar pada frekuensi harapan, pada frekuensi kemungkinan, pada frekuensi kepercayaan. Jadi selama kamu masih mengucapkan frase ini, kamu akan terus berada dalam lingkaran yang sama. Tapi apa yang harus kamu katakan sebagai gantinya? Cobalah ini. Aku sedang belajar. Setiap langkah membawaku lebih dekat kepada jalan yang tepat. Atau, belum berhasil bukan berarti tidak akan berhasil. Aku sedang dalam proses. Rasakan bagaimana kata-kata ini mengubah energimu. Dari keputusasaan menjadi harapan. Dari penutupan menjadi keterbukaan. Dari akhir menjadi awal yang baru. Ingatlah bahwa setiap orang sukses pernah berada di titik di mana mereka merasa sudah mencoba segalanya. Perbedaannya adalah mereka tidak berhenti di situ.
Mereka tidak membiarkan frase itu menjadi kebenaran final. Mereka terus bergerak, terus mencoba, terus percaya. Dan pada saat yang tepat, pintu yang tepat terbuka. Kamu juga berada di perjalanan yang sama. Mungkin kamu hanya tinggal satu langkah lagi dari terobosan besarmu. Jangan biarkan frase ini menghentikanmu sekarang. Dan sekarang, inilah frase kelima. Frase yang paling mengejutkan. Frase yang paling sering diucapkan, bahkan oleh orang-orang yang mengaku spiritual, yang mengaku sudah memahami hukum tarik-menarik. Frase ini adalah, "Yang penting aku bersyukur dengan apa yang ada." Tunggu dulu, bukankah bersyukur itu baik? Bukankah kita diajarkan untuk selalu bersyukur? Ya, bersyukur itu sangat penting, tapi ada perbedaan besar antara bersyukur dengan kepasrahan. Ketika kamu mengatakan, "Yang penting aku bersyukur dengan apa yang ada," dalam konteks uang, seringkali yang kamu maksud adalah, "Aku pasrah, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku akan menerima kemiskinan ini sebagai takdirku." Ini bukan syukur. Ini adalah pengunduran diri. Ini adalah penyerahan diri pada keterbatasan. Syukur yang sejati adalah ketika kamu berterima kasih atas apa yang kamu miliki, sambil tetap membuka dirimu untuk menerima lebih. Syukur yang sejati mengatakan, "Terima kasih atas semua yang sudah aku terima, dan aku tahu masih ada lebih banyak lagi yang sedang dalam perjalanan menujuku." Ketika kamu mengucapkan frase kelima dengan nada pasrah, kamu sedang menutup pintu terakhir. Kamu sedang mengatakan kepada alam semesta, "Cukup, aku tidak butuh lebih." Dan alam semesta yang selalu menghormati kehendak bebasmu akan mengatakan, "Baiklah." Lalu aliran rezeki berhenti. Bukan karena kamu tidak layak, bukan karena kamu tidak diberkati, tapi karena kamu sendiri yang menutup pintunya. Inilah mengapa frase ini adalah yang paling berbahaya. Karena dia menyamar sebagai kebajikan, padahal sebenarnya dia adalah ketakutan. Ketakutan untuk menginginkan lebih. Ketakutan untuk terlihat serakah. Ketakutan untuk dikecewakan. Tapi ketakutan itu tidak melindungimu. Ketakutan itu justru menjebakmu. Mulai sekarang, setiap kali kamu ingin mengatakan frase itu, ubah menjadi, "Aku bersyukur atas semua yang aku miliki, dan aku membuka diriku untuk menerima lebih banyak berkah." Rasakan perbedaannya. Satu menutup, satu membuka. Satu adalah akhir, satu adalah undangan. Sekarang setelah kamu tahu kelima frase ini, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sangat penting. Ini adalah ritual pelepasan. Carilah tempat yang tenang, matikan semua gangguan. Duduklah dengan nyaman, tutup matamu, tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan ini 3 kali. Rasakan tubuhmu mulai rileks. Rasakan bahu-bahumu turun. Rasakan rahangmu mengendur. Sekarang bayangkan ada cahaya hangat di atas kepalamu. Cahaya emas yang lembut dan menenangkan. Cahaya itu perlahan turun, masuk melalui ubun-ubunmu, mengalir ke dahinya, ke matamu, ke tenggorokanmu. Rasakan cahaya itu berhenti di tenggorokanmu. Disinilah semua kata-katamu diciptakan. Disinilah semua frase itu pernah keluar. Bayangkan cahaya itu mulai membersihkan tenggorokanmu, membersihkan semua energi lama dari kelima frase itu. Setiap napas yang kamu hembuskan, kamu melepaskan satu frase. Hembuskan, "Terlalu mahal untukku." Hembuskan, "Uang tidak penting." Hembuskan, "Aku tidak pernah beruntung." Hembuskan, "Sudah mencoba segalanya." Hembuskan, "Yang penting bersyukur dengan apa yang ada." Rasakan setiap hembusan napas membawa pergi beban itu. Rasakan tenggorokanmu menjadi ringan, menjadi bebas. Sekarang tarik napas dalam-dalam lagi. Dan kali ini, bayangkan cahaya emas itu membawa kata-kata baru. Kata-kata yang akan membuka pintu rezekimu. Bisikkan dalam hati, "Bagaimana aku bisa memiliki ini?
Uang itu penting bagiku. Rezeki selalu menemukan jalannya kepadaku. Aku sedang dalam proses menuju keberhasilan. Aku bersyukur dan membuka diriku untuk lebih. Ulangi kalimat-kalimat ini 3 kali. Rasakan getaran kata-kata itu mengisi tenggorokanmu, mengisi dadamu, mengisi seluruh tubuhmu. Kamu sedang menanam benih baru. Benih yang akan tumbuh menjadi pohon kelimpahan. Biarkan aku membawamu melihat masa depanmu. Bayangkan 7 hari dari sekarang. Kamu bangun di pagi hari dengan perasaan yang berbeda. Ada ketenangan di dadamu. Tidak ada lagi rasa cemas tentang uang. Kamu melihat ponselmu dan ada pesan tentang peluang baru. Sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan. Sesuatu yang datang begitu saja, seperti hujan di musim kemarau. Kamu tersenyum, karena kamu tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari perubahan energimu. Dalam 2 minggu, kamu mulai melihat pola. Uang datang dari arah yang tidak terduga. Mungkin seseorang membayar utang lama. Mungkin ada bonus kecil. Mungkin ada proyek sampingan yang tiba-tiba menghasilkan. Satu persatu, pintu mulai terbuka. Dan setiap kali pintu itu terbuka, kamu ingat. Kamu ingat hari ketika kamu menonton video ini. Hari ketika kamu memutuskan untuk mengubah kata-katamu. Dalam sebulan, hidupmu terasa berbeda. Bukan hanya karena uang yang masuk, tapi karena energimu yang berubah. Kamu merasa lebih percaya diri. Kamu merasa lebih layak. Kamu merasa lebih hidup. Orang-orang di sekitarmu mulai merasakan perubahan itu. Mereka bertanya apa yang terjadi padamu. Kenapa kamu terlihat berbeda? Dan kamu hanya tersenyum karena kamu tahu rahasianya. Rahasianya bukan di luar sana. Rahasianya ada di dalam mulutmu. Di dalam kata-kata yang kamu pilih setiap hari. Hubunganmu dengan orang lain juga membaik. Karena ketika energi uangmu lancar, semua aspek hidupmu ikut lancar. Kamu tidak lagi stres tentang tagihan. Kamu tidak lagi bertengkar tentang keuangan. Kamu bisa lebih hadir, lebih memberi, lebih mencintai. Dan yang paling indah, kamu mulai melihat peluang di mana orang lain hanya melihat masalah. Otakmu sudah terlatih untuk mencari solusi, bukan untuk mengeluh. Dan ini adalah kekuatan terbesar yang bisa kamu miliki. Bayangkan 3 bulan dari sekarang, kamu melihat ke belakang dan hampir tidak percaya bahwa kamu pernah berada di tempat yang gelap itu. Tempat di mana setiap hari kamu mengeluh tentang uang. Tempat di mana kamu merasa terjebak tanpa jalan keluar. Sekarang kamu melihat jalannya dengan jelas. Dan yang lebih menakjubkan, kamu menyadari bahwa kamu adalah pencipta jalan itu. Dengan setiap kata yang kamu pilih, dengan setiap pikiran yang kamu arahkan, kamu membentuk realitasmu. Dan sekarang, realitas itu indah. Bukan sempurna, karena hidup tidak pernah sempurna, tapi mengalir. Ringan, penuh kemungkinan. Ini bukan mimpi. Ini adalah kehidupan yang menunggumu jika kamu mau mengambil langkah pertama hari ini. Sekarang aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sangat penting untuk perjalanan spiritualmu. Jika kamu merasa bahwa kamu siap untuk masuk lebih dalam, jika kamu ingin mengakses ritual-ritual yang lebih kuat, rahasia-rahasia yang lebih tersembunyi, pertimbangkan untuk bergabung menjadi anggota channel ini. Di dalam lingkaran emas itu, kamu akan mendapatkan akses ke peta yang lebih lengkap. Ritual-ritual yang tidak bisa aku bagikan secara publik. Meditasi-meditasi terpandu yang dirancang khusus untuk membuka cakra uangmu. Ini bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk mereka yang benar-benar serius ingin mengubah takdirnya. Untuk mereka yang tidak hanya ingin tahu, tapi ingin bertransformasi. Jika itu adalah kamu, klik tombol gabung dan jadilah bagian dari keluarga yang sedang naik ke level yang berbeda. Bersama-sama, kita akan mempercepat perjalanan ini. Bersama-sama, kita akan membuka pintu-pintu yang bahkan tidak kamu tahu ada. Aku tahu video ini telah mengubah sesuatu di dalam dirimu. Aku bisa merasakannya bahkan dari sini.
Energi yang sedang bergeser. Cahaya yang mulai masuk ke ruangan gelap yang sudah lama tertutup. Dan sekarang, aku ingin kamu membantu energi ini menyebar. Tulis kata "done" di kolom komentar. Kata itu adalah perjanjianmu dengan alam semesta. Perjanjianmu bahwa kamu sudah selesai dengan pola lama. Kamu sudah selesai dengan keluhan. Kamu sudah selesai dengan frase-frase yang menutup pintu rezekimu. Mulai hari ini, kamu memilih kata-kata yang membuka. Kata-kata yang mengundang. Kata-kata yang menciptakan. Aku akan membaca setiap komentar. Aku akan merasakan energi setiap orang yang menulis "done". Dan aku akan mengirimkan doa untuk setiap dari kalian. Doa agar pintu rezeki kalian terbuka lebar. Agar aliran berkah tidak pernah berhenti. Agar hidup kalian menjadi saksi dari keajaiban energi uang yang sejati. Jangan hanya menonton dan pergi. Tulis "done". Karena tindakan kecil itu adalah langkah pertamamu menuju kehidupan baru. Rezeki selalu menemukan jalannya kepadaku. Rezeki selalu menemukan jalannya kepadamu. Ingat kalimat ini. Ulangi setiap pagi. Ulangi setiap kali keraguan muncul. Karena kalimat ini adalah kunci. Kunci yang membuka semua pintu. Kunci yang mengalirkan semua sungai. Besok aku akan kembali dengan video baru. Video tentang tanda-tanda bahwa rezeki besar sedang dalam perjalanan menujumu. Tanda-tanda yang sering diabaikan karena kita tidak tahu cara membacanya. Jangan lewatkan. Karena perjalanan ini baru saja dimulai. Dan yang terbaik masih di depan. Sampai jumpa besok. Cahaya selalu bersamamu.